Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam program Rema, Renungan Mahasiswa STBI Semarang. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar akan penyembahan yang berkenan kepada Allah, penyembahan yang dikehendaki oleh Allah. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada seorang perempuan Samaria yang terambil dari kitab Injil Yohanes 4 ayat 21-24. Terlebihnya mari kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan di pagi hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon supaya Engkau berbicara kepada kami dan menolong kami untuk dapat memahami akan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi penyembah-penyembah yang benar dan berkenan di hadapan Engkau. Berbicaralah kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Penyembahan tentu saja tidak asing bagi kita. Hampir setiap hari kita mendengarkan kata penyembahan. Dan penyembahan seharusnya menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Rick Warren mengatakan di dalam buku Purpose Driven Life bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan untuk menyenangkan dan mendatangkan kesenangan bagi Allah, itu adalah penyembahan. Penyembahan begitu penting dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa penyembahan hanya terjadi saat kita berada di gereja. Dan setelah di gereja kita mengabaikan makna dan arti dari penyembahan. Kita hidup di dalam kekhawatiran, kita hidup dalam kebimbangan, putus asa, mudah kecewa, bahkan kita masih hidup dalam dosa. Nah, apa yang dikatakan Yesus tentang arti dari penyembahan? Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yohanes 4 ayat 21-24 ini. Mari kita lihat bagian yang pertama adalah penyembahan hanya berfokus kepada Allah. Yesus ingin menegaskan kepada perempuan Samaria bahwa penyembahan bukan lagi berada di Gunung Gerizim atau di Yerusalem, tetapi penyembahan harusnya menjadi fokus kita kepada Bapa. Orang-orang Samaria menganggap bahwa Gunung Gerizim merupakan tempat di mana mereka melakukan penyembahan, karena pentatuk yang mereka terima adalah bahwa saat itu dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan Yosua untuk mendirikan mezbah di Gunung Gerizim. Tapi yang sebenarnya menurut
Taurat Yahudi bahwa Gunung Ebal lah yang menjadi tempat di mana Tuhan menyuruh Yosua untuk mendirikan mezbah, yaitu dalam Ulangan 24 ayat 4-7. Tapi pada saat Yesus datang ke dalam dunia, dia ingin mengatakan pandangan dari perempuan Samaria ini, bahwa hanya Allah lah yang menjadi fokus dan menjadi tujuan dari penyembahan kita, dan hanya kepada Allah lah kita menyembah Dia. Nah, mengapa hanya Allah yang menjadi tempat penyembahan kita? Karena Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang telah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita lewat pengorbanan anaknya yang tunggal di atas kayu salib. Yesus ingin mengatakan bahwa hanya Allah lah, karena Allah bukan hanya saja berdaulat dan berkuasa atas kehidupan manusia, bukan hanya sebagai pencipta dan juga penopang dari segala yang diciptakan, tetapi Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang telah menyatakan kasih-Nya dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi tebusan bagi saya dan saudara dan seluruh isi dunia. Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah lah yang menjadi tempat penyembahan kita, bukan lagi situasi atau mungkin gereja atau mungkin tempat-tempat tertentu, tetapi sepanjang hidup kita Allah lah yang harus menjadi tempat penyembahan kita. Kita mengingat pada saat di tahun 2020 ketika pandemi virus corona melanda dunia, kita banyak gereja yang ditutup karena adanya virus ini, dan kita dapat tetap beribadah dan juga menyembah Tuhan di rumah. Dan ini menjadi sukacita kita bahwa sebenarnya Allah tidak dapat dibatasi dengan gedung atau dengan keadaan, tetapi dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Dia, karena hanya Dialah yang menjadi fokus penyembahan kita. Menjadi pertanyaan kita, siapakah yang menjadi fokus penyembahan saya dan saudara? Apakah masih diri saudara? Apakah harta benda, karir, jabatan, uang, dan lain sebagainya? Tuhan ingin hanya Dia yang disenangkan di dalam kehidupan kita. Di dalam Wahyu 4 ayat 11 dikatakan bahwa Engkau Tuhan yang layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa, karena Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Hanya Dialah yang layak menerima puji-pujian, karena Dia adalah Allah yang berkuasa, dan Dia adalah Allah yang telah menyatakan kasih-Nya dengan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penebusan dosa-dosa kita. Dan yang kedua, dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan kualitas dari penyembahan kita. Di dalam ayat yang ke-22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Yesus menegaskan kepada perempuan Samaria bahwa bukan lagi dengan cara-cara ritual atau lahiriah orang akan menyembah Tuhan, tetapi dengan roh dan kebenaran. Tidak lagi dengan membawa korban-korban, sembelihan dan lain sebagainya, tetapi dengan roh dan kebenaran. Yesus ingin mengatakan bahwa menyembah dalam roh, karena Allah adalah roh, sehingga kita sebagai pribadi-pribadi harus menyembah Dia dalam roh. Tentu saja roh yang telah dibaharui di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat roh kita telah dibaharui di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengalami kehidupan yang baru. Kita akan mengalami kehidupan di mana roh kita akan terkoneksi dengan roh Bapa di surga, sehingga kita dapat menyembah Dia dengan penuh sukacita. Kita tidak bisa datang kepada Bapa dengan roh yang belum dibaharui di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kita akan dibaharui sehingga kita dapat terkoneksi dengan Bapa di surga. Di dalam kebenaran, Tuhan tidak hanya menginginkan kita menyembah Dia dengan cara yang benar, tetapi dengan kehidupan kita sebagai penyembah-penyembah yang benar dapat melakukan penyembahan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan tidak ingin kita menyembah Dia dengan sembarangan. Tuhan tidak ingin kita menyembah Dia hanya karena rutinitas, ritual, ataupun karena hal-hal lahiriah. Tuhan tidak ingin kita menyembah Dia hanya karena sebuah keterpaksaan, tetapi Dia ingin kita menyembah dengan benar, artinya dengan kualitas hidup kita yang dapat juga mencerminkan kebenaran itu, dan juga cara di mana kita menyembah Dia yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Dia.
Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan saat kita datang menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Yaitu bahwa yang pertama, kita harus menyembah Dia dengan hati yang telah dibersihkan. Tuhan menginginkan supaya kita datang menyembah Dia dengan hati yang telah dimurnikan, hati yang telah dibersihkan. Di dalam Ibrani 10:22 dikatakan penulis bahwa kita harus datang dengan iman yang teguh, dengan hati yang telah dibersihkan dan hati nurani yang dari jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tuhan menginginkan supaya kita datang menyembah Dia dengan hati yang telah dibersihkan. Dia tidak ingin kita datang menyembah Dia dengan hati yang masih ada amarah, masih belum dapat mengampuni sesama kita, masih penuh dengan dosa, masih penuh dengan iri hati dan sebagainya. Tetapi Dia menginginkan kita datang dengan hati yang telah dibersihkan dengan darah Yesus Kristus. Dan yang kedua, Dia ingin supaya kita datang dengan hati yang mencintai Tuhan dan penuh dengan hormat. Tuhan ingin supaya kita mengasihi Dia dengan totalitas. Tuhan ingin kita menyembah Dia dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan dengan setengah-setengah. 1 Korintus 13:1-3. Kita tidak dapat melakukan penyembahan kita hanya karena kewajiban atau karena keterpaksaan. Tapi Tuhan menginginkan kita melakukan dengan kasih yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan bukan hanya sebuah rutinitas atau kewajiban, tapi merupakan suatu penyembahan yang keluar dari dalam hati kita. Dia ingin kita menyembah Dia dengan penuh hormat karena apa yang sudah Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Karya-karyanya yang besar yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita membuat kita kagum, membuat kita hormat, membuat kita terpesona dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Dia juga ingin kita datang dengan hati yang penuh percaya. Tuhan tidak ingin saat kita di gereja kita menyembah Dia, mengatakan haleluya, Tuhan berkuasa, tetapi saat kita pulang ke rumah kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam keputusasaan, kita hidup dalam kebimbangan. Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam percaya kepada Dia di sepanjang hidup kita. Dari hari Senin sampai Sabtu, kembali kepada Minggu, kita mengucap syukur, dan setiap hari kita akan selalu percaya kepada Dia. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 5:7, bahwa hidup mereka bukan karena melihat, tapi karena percaya. Itu yang Tuhan kehendaki, supaya kita menjadi penyembah yang berkenan, dan kita bisa hidup dengan penuh iman percaya kepada Kristus. Dan yang terakhir, Tuhan menginginkan supaya kita menyembah Dia dengan bersungguh-sungguh. Tuhan tidak menginginkan kita menyembah Dia dengan setengah-setengah. Tuhan tidak ingin kita menyembah Dia hanya karena kita diberkati, tetapi Dia ingin supaya kita menyembah Dia dengan penuh totalitas. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Tuhan menginginkan kita menyembah Dia dengan penuh sukacita, semangat, totalitas. Kita tidak boleh menyembah Dia dengan loyo, lemas, tidak bergairah, karena kita melihat bahwa perbuatannya yang ajaib di dalam hidup kita, sehingga membuat kita menyembah Dia dengan penuh totalitas dan sukacita. Dan sepanjang hidup kita akan memberikan dampak yang besar kepada orang-orang, karena orang-orang dapat melihat hidup kita yang penuh dengan penyembahan, penuh dengan sukacita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang penuh dengan kebenaran, penyembah yang hidup di dalam roh yang telah dibaharui di dalam Yesus Kristus, roh yang telah menerima Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sehingga kita dapat menjadi penyembah-penyembah yang berkenan kepada Bapa. Tuhan menginginkan supaya kita menyembah Dia bukannya sebagai rutinitas, tapi dengan sungguh-sungguh, dengan kasih, dengan percaya, dengan hati yang telah dibersihkan, supaya apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Mari jadilah penyembah-penyembah yang berkenan kepada Bapa. Di sepanjang hidup kita, tidak hanya di gereja saudara saya menyembah Dia, tetapi di sepanjang hidup kita akan selalu menyembah Dia, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita melihat akan kasih dan karya Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu akan senantiasa menguatkan kami untuk menjadi penyembah yang benar di dalam hidup kami. Kami dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dan hidup kami senantiasa hidup di dalam kebenaran di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah kami senantiasa menjadi orang-orang yang hidup di dalam penyembahan, bukan hanya saja di gereja, tapi di sepanjang hidup kami, dimanapun kami berada.
Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesanggupan kepada kami untuk menjadi penyembah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.